A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Terus bersyukur, terus berbaik sangka kepada Rabb kita sobat winnerku, karena keduanya akan mendatangkan ridhonya Allah. Hari ini kita masuk di sesi Q&A atau tanya jawab ya. Kali ini temanya AMH, amalan melembutkan hati. Jadi sudah ada kumpulan-kumpulan pertanyaan dari panjenengan semuanya terkait dengan AMH. Kita akan simak sama-sama dan kita akan coba jawab. Dari Mbak Nurul Muslimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya mau tanya nih, kalau misal pengen banget bisa lunas hutang ribanya, lalu amalan AMH itu jadi niatnya gimana Mbak? Sedangkan kalau AMH kan di video Mbak Win niatnya pakai fulan bin fulan gitu. Sedangkan ini kasusnya pengen hutang riba lunas. Mohon pencerahannya dan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak tahu binnya, nggak perlu disebutkan binnya, ya kan? Terus kemudian beliau bertanya, oh jadi itu kasusnya yang utang perorangan ya. Kalau sama perbankan gimana? Sebetulnya gini, amalan melembutkan hati itu memang ditujukan untuk supaya Allah lembutkan hati seseorang untuk kita. Tapi kemudian panjenengan mendengar testimoni-testimoni kok banyak ya yang lunas utangnya. Kenapa? Karena Allah ridho di sana, karena di sana ada sholawat munjiat 100 kali, ada sholawat Nabi, ada juga Al-Fatihah 14 kali, 7 kali di awal, kemudian penutupan 7 kali, 1 kali di akhir, 1 kali di akhir, berarti berapa? 16 kali. Ya. Jadi panjenengan membaca surah Al-Fatihah 1 kali saja itu insya Allah Allah ridho. Apalagi panjenengan membaca sampai 16 kali. Panjenengan membaca sholawat Nabi 1 kali saja insya Allah Allah ridho. Allah balas dengan 10 kali sholawat. Ya. Panjenengan baca sholawat munjiat sekali saja insya Allah Allah ridho. Allah balas dengan 10 kali sholawat. Bagaimana kalau kita membacanya 100 kali? Kalikan dah tuh. Allah balas berapa? 1000 kali sholawat. Ya kan? Kalau Allah balasnya aja 1000 kali sholawat, bagaimana? Tentunya Allah ridho kepada kita.
Kalau Allah ridha kepada sahabat-sahabat yang baca AMH itu tadi, maka Allah lunaskan hutang beliau-beliau semuanya. Gitu loh. Jadi kenapa AMH kan buat ini, buat hati ya. Kenapa bisa ya? Kok bisa lunas dia utangnya? Kenapa? Karena Allah ridha gitu kan. Dalam AMH itu panjenengan bisa sebutkan hati siapa yang mau dilembutkan. Misalnya hati debt collector, penagihnya bisa. Nggak tahu nama debt collectornya, Umi sebutkan saja. Debt collector Bank Mandiri misalnya, yang akan menagih hamba. Bisa seperti itu. Terus kemudian jenengan sebutkan hajat-hajatnya dengan yang lain, bisa. Selanjutnya dari, bentar saya cari yang AMH saja. Cara AMH untuk HRD-nya gimana? Mohon penjelasannya banget. Assalamualaikum Mbak Wahyu Ningsih ya, jenengan nggak kasih salam, saya yang kasih salam. Bagaimana cara untuk HRD-nya? Pasti problemnya adalah nggak tahu Umi nama HRD-nya, kan itu baru interview, saya nggak tahu nama HRD-nya. Nggak perlu tahu nama HRD-nya juga nggak apa-apa. Jenengan sebutkan HRD PT apa bisa. HRD PT A cabang Semarang, bisa seperti itu. Lembutkanlah ya Rob hati HRD PT A cabang Semarang yang akan menginterview hamba ini, supaya beliau tertarik dengan CV hamba, supaya beliau tertarik sehingga bisa menerima hamba menjadi salah satu karyawan di PT tersebut. Begitu. Selanjutnya dari Mbak Kom. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengamalkan AMH? Doanya macam-macam Umi, jadi nggak hanya satu hajatnya. Mohon pencerahannya. Boleh. Saya selalu contohkan diri saya. Saya kalau safar, saya pasti amalkan AMH. Yang pasti ya, yang pasti saya amalkan AMH adalah safar. Safar ke Rembang, safar dari Rembang ke Semarang, saya pasti baca AMH. Karena apa? Karena saya punya banyak waktu di sana. Dan saya tidak mau melepaskan begitu saja kesempatan doa mustajab. Karena seseorang ketika menjadi musyafir atau dalam keadaan safar, doanya itu ijabah. Nah di sana saya tidak sia-siakan. Saya berdoa sebanyak-banyaknya. Saya minta dilembutkan hati panjenengan semuanya nih, yang gak ketemu saya, yang ketemu saya secara langsung, supaya berkasih sayang dengan saya karena Allah Ta'ala. Walaupun saya nggak punya secara khusus target yang mau dilembutkan hatinya, saya minta dilembutkan hatinya siapa aja yang bertemu saya, termasuk orang-orang di kantor saya, atasan saya, bawahan saya minta dilembutkan. Lalu kemudian saya minta apa lagi? Saya minta rezeki, ya, saya minta hidup berkecukupan, saya minta berangkat umroh, minta channel saya diberkahi, saya minta majelis saya UCR diberkahi, saya minta seluruh sahabat UCR, sobat winner dilunaskan hutangnya. Saya minta banyak banget. Ya, saya minta banyak banget. Saya minta anak saya jadi soleh, kelak menjadi pemimpin di negeri ini yang amanah, ya kan? Saya minta anak saya menjadi hafiz Al-Quran, macam-macam saya minta. Saya minta kesehatan orang tua saya minta keselamatan saya dalam perjalanan. Itu saya minta dalam doa saya melalui wasilah AMH. Jadi boleh. Dinindut ayah, Umi jika tidak tahu nama binnya, apakah boleh nama dianya saja? Boleh. Zuerai, ini dari Malaysia kalau nggak salah ya. Kalau suka sama orang yang non-muslim macam mana? Bolehkah amalkan amalan ini? Boleh. Mintanya supaya diberikan hidayah. Mintanya itu aja dulu. Berikan hidayah Islam. Lembutkan hatinya untuk hamba. Itu mintanya. Jangan cuma minta dilembutkan hatinya untuk jenengan, tapi jenengan lupa minta hidayah. Yang ada jenengan ditarik jadi murtad nanti ya. Nauzubillah min dzalik ya. Bawa dia ke dalam Islam, mintakan hidayah kepada Allah, boleh. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab ya. Jika masih ada pertanyaan lain, silakan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun, karena setiap yang kita ucapkan dari lisan kita, setiap yang kita ketikkan dari jari jemari kita, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Rabb kita. Jadi jangan suka membuli-buli tuh di sosial media ya. Apalagi membuli anaknya artis, anak kecil nggak tahu apa-apa dibuli, dihujat, naudzubillah min dzalik. Orang seperti ini tuh hatinya penuh dengan hasad ya.
Jangan sampai seperti itu, karena nanti ketika kita di yaumil akhir, segala sesuatunya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ucapkan yang baik-baik, ketikan juga yang baik-baik. Paling bagus tuh saling mendoakan tuh, saya senang sekali kalau ada yang saling mendoakan ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Winarku, semoga video ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.